Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Untuk memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara hari ini hadir kembali menjumpai Anda edisi Jumat 17 Februari 2023. Kali ini bersama saya Keriawan Sembiring. Dan saya Audran dari Olinka. Sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Berikut berita selengkapnya. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Labuhan Batu melakukan penggeledahan di kantor Dinas Pendidikan Labuhan Batu Utara terkait dugaan tindak pidana korupsi pengadaan perabot rehabilitasi ruang kelas tingkat dana alokasi khusus tahun 2021 senilai 2,5 miliar rupiah. Kejaksaan Negeri Labuhan Batu bersama tim jaksa penyidik pada bidang tindak pidana khusus dan didukung bidang intelijen melakukan penggeledahan di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu Utara, Jalan Sukarame, lingkungan 5 Aikanopan Timur, Kuala Hulu, Labuhan Batu Utara kemarin. Penggeledahan di beberapa ruangan di antara ruang Kadis Pendidikan, Sekretaris, Bendahara, dan ruang arsip terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan perabot rehabilitasi ruang kelas tingkat SD bersumber dana alokasi khusus tahun 2021. Kepala Kejaksaan Negeri Labuhan Batu, Furkon Syah Lubis, melalui Kasih Intelijen Firman Hermawan Simorangkir menyebutkan dari hasil penggeledahan pihaknya berhasil menyita sejumlah barang bukti berupa surat dan dokumen elektronik guna melengkapi berkas perkara tersebut. Penggeledahan tersebut terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi kegiatan rehabilitasi ruang kelas SD tahun 2021 di Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu Utara. Penyidik akan melakukan penyidikan dan memanggil para saksi untuk diambil keterangannya dan untuk mengumpulkan 2 alat bukti yang cukup. Kalau sudah cukup nanti akan kami tentukan, selanjutnya akan ditentukan tersangkanya. Sementara guna penyelidikan, selanjutnya pihak Kejari Labuhan Batu akan mengambil keterangan terkait beberapa saksi untuk mencukupkan 2 alat bukti sebelum nantinya menetapkan tersangka dari dugaan tindak pidana korupsi di dinas tersebut. Perhelatan event Powerboat F1 H2O yang digelar pada 24 sampai 26 Februari 2023 sudah semakin dekat. Berbagai persiapan pengaman telah dilaksanakan seperti halnya Tactical Floor Game Operasi Hopal Toba 2023 yang digelar di pendopo Rumah Dinas Bupati Toba. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak saat memimpin rapat bersama Kodam 1 Bukit Barisan, Kemenko Marves, dan Pemkap Toba memastikan selama perhelatan event F1 H2O berlangsung, seluruh warga Balige dapat melakukan aktivitas seperti biasa. Warga sekitar tidak perlu khawatir harus menggunakan stiker tertentu sebagai tanda pengenal untuk dapat keluar masuk di seputaran Balige, dan warga juga dapat menggunakan kendaraannya. Akan tetapi harus melalui jalur lalu lintas yang telah dipersiapkan untuk warga. Sementara itu, untuk jalur khusus yang telah dipersiapkan dalam rekayasa lalu lintas, seperti jalur evakuasi, harus menggunakan stiker tertentu agar dapat melaluinya. Panca menjelaskan setelah selesai rapat bersama Operasi Hopal Toba 2023, besok akan diadakan gladi untuk persiapan yang lebih matang dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang rekayasa lalu lintas selama event F1 H2O berlangsung. Terutama kepada masyarakat Balige yang ada di sekitaran venue akan difasilitasi agar dapat beraktivitas seperti biasanya. Bukan berarti tidak dapat keluar, akan tetapi harus mengikuti jalur yang telah ditentukan. Di lapangan nantinya sudah ada petugas yang akan mengatur, pihaknya berpesan agar warga mengikuti peraturan yang telah ditentukan, serta menjaga kenyamanan para pengunjung atau wisatawan yang datang. Masyarakat ini tidak usah khawatir, kami pasti akan memfasilitasi kebutuhan masyarakat. Bukan berarti tidak bisa keluar, boleh. Tapi tolong ikuti jalurnya ini. Di lapangan sudah ada petugas-petugas yang membantu mengarahkan. Ya, seperti tapi jangan mengaku, saya Pak penduduk di sana, tapi mencoba masuk dengan alasan penduduk di sekitar venue. Itu tidak boleh juga, nanti pasti akan diperiksa. Tapi sekali lagi, jangan dibuat masalah. Masyarakat masih boleh beraktivitas menggunakan kendaraan, tapi diarahkan melalui jalur yang disiapkan, ya. Pemirsa,
Pemirsa, satu unit kapal MV Asih berbendera kebangsaan Gabon mengalami kecelakaan hingga karam di perairan Nias Utara. 20 orang ABK yang merupakan warga negara India telah dievakuasi selamat oleh tim SAR gabungan. Kapal tanker yang karam tersebut mengangkut 1.900 metrik ton aspal yang rencananya akan diturunkan melalui Pelabuhan Sumatera Barat dan Pelabuhan Sibolga. Petugas gabungan yang terdiri dari personil SAR Nias, TNI Angkatan Laut, dan petugas Polsek Lahewa, serta warga membagi 2 regu tim evakuasi. Tim pertama menggunakan perahu LCR milik Basarnas untuk melakukan penjemputan 20 orang ABK berkebangsaan India dari atas kapal melalui jalur laut. Sedangkan tim kedua menggunakan alut SAR dan potensi pendukung melalui jalur darat. Karena banyaknya ABK yang berusaha menyelamatkan diri dengan mencebur ke laut dan sampai ke daratan yang tidak berpenghuni. Hingga pukul 19 malam tadi, seluruh ABK telah meninggalkan kapal disebabkan kondisi kapal yang miring. Bahkan bagian ujung kapal sudah mulai karam. Satu persatu ABK dievakuasi hanya melalui jalur darat. Tim SAR gabungan mengalami kesulitan untuk mendatangkan alut, mobil, dan kendaraan potensi hingga ke tepian pantai yang tidak berpenghuni. Tempat berkumpulnya ABK warga negara asing yang berusaha menyelamatkan diri dari kondisi darurat karena sulitnya medan yang ditempuh, serta terdapat titik jalan yang amblas dan sulit untuk dilalui. Atas upaya keras yang dilakukan tim gabungan, seluruh ABK yang telah dievakuasi kemudian diserahkan ke pihak TNI Angkatan Laut dan pemerintah desa terdekat di Desa Faikuna A, Kecamatan Afulu, Kabupaten Nias Utara. Misi untuk mengevakuasi daripada kru dapat kita laksanakan dan kita saksikan bersama, di mana 20 orang kru ABK MTIC berhasil kita evakuasi di daratan. Memang ini lintasan kapal-kapal, tetapi karena kapal ini mengalami emergensi, dalam hal ini kebocoran, akhirnya dia menepi ke daratan. Sampai saat ini setelah kami kemarin pemeriksaan dokumen dan kami lihat dokumennya lengkap. Ke-20 ABK yang selamat ini akan dipulangkan ke negara asalnya sesuai ketentuan yang berlaku dengan berkoordinasi dengan pemerintah kedua negara, yakni Indonesia dan India. Pasca penetapan 5 orang tersangka pembunuhan berencana terhadap Paino, mantan anggota DPRD Langkat oleh Polda Sumatera Utara, keluarga korban mengungkapkan sejumlah fakta terkait motif para pelaku yang tega menghabisi nyawa korban dengan menggunakan senjata api rakitan. Pasca penetapan 5 tersangka oleh Polda Sumatera Utara kemarin, keluarga korban termasuk istri, anak, serta adik korban mengucapkan terima kasih atas tertangkapnya para pelaku serta motif pembunuhan tersebut. Hal ini disampaikan pihak keluarga didampingi kuasa hukumnya di Stabat kemarin siang. Istri korban Nilawati Beru Sembiring mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo, Kapolda Sumatera Utara, dan Kapolres Langkat beserta seluruh jajaran yang telah berhasil mengungkap dan mengamankan pelaku. Istri korban juga berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya karena sudah meresahkan warga desa dan khawatir jika para pelaku hanya mendapatkan hukuman ringan, maka akan terjadi lagi kasus yang serupa. Karena kisru antara 2 kelompok di Desa Besilam, Bukit Lambasa, Kecamatan Wampu terkait bisnis kelapa sawit. Petugas kepolisian memaparkan bukan baru kali ini terjadi, namun sudah berpuluh tahun. Akan tetapi peristiwa kali ini sangat mengejutkan warga karena berdampak hilangnya nyawa. Sebelumnya sempat juga terjadi bentrokan hingga pembakaran rumah warga, namun kasus tersebut tidak mendapatkan keadilan. Salah seorang tersangka hanya dihukum 3 bulan penjara. Kuasa hukum keluarga korban dari kantor hukum Avatar Togar Lubis mengharapkan pelaku bisa dikenakan pasal 340 KUHP pidana karena para pelaku sudah berulang kali mencoba melakukan pembunuhan terhadap korban, namun tidak berhasil, hingga akhirnya membunuh korban dengan cara ditembak menggunakan senjata api rakitan pada 26 Januari 2023 lalu. Dari press release yang digelar Polda Sumut beberapa waktu lalu, ditetapkan 5 orang sebagai tersangka pelaku pembunuhan Paino, mantan anggota DPRD Langkat yang tewas ditembak. Kelima tersangka tersebut LS alias Tosa yang merupakan otak pelaku penembakan, D yang berperan sebagai eksekutor,
PS, MH alias Tio, dan SY alias Tato. Polda Sumut bersama dengan Polres Langkat juga merilis bahwa motif dari penembakan korban karena persaingan bisnis kelapa sawit. Pemirsa, Kapolres dan pejabat utama melakukan kunjungan kerja bersilaturahmi ke Polsek Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang kemarin sore. Pada kunjungan kerja tersebut, Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Joshua Tampobolon meminta kepada Muspika Polsek Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, tokoh agama, masyarakat, pemuda saling berkolaborasi memberantas tindak kejahatan yang akhir-akhir ini sangat meresahkan masyarakat, seperti peredaran narkoba, perjudian, geng motor, dan prostitusi. Sinergitas yang telah terjalin baik antara pihak kepolisian dan pemerintah daerah akan mampu mewujudkan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Hamparan Perak dan sekitarnya yang juga merupakan bagian dari wilayah hukum Polres Hamparan Perak. Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Joshua Tampobolon mengatakan dengan kebersamaan dan bersatu memberantas kejahatan masyarakat menjadi aman dan nyaman saat melakukan aktivitas sehari-hari. Jika Polsek, Muspika, tokoh agama, masyarakat, dan pemuda mendapat hambatan dari pelaku tindak kejahatan, dapat melapor ke Polres Pelabuhan Belawan dan pihaknya siap mengerahkan personil. Usai memberikan pengarahan Kapolsek Pelabuhan Belawan AKBP Joshua Tampobolon, Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Joshua Tampobolon didampingi PJU Kapolsek Hamparan Perak, Kompol Zainal Mukhlisin, dan tokoh agama, masyarakat, dan pemuda membagikan sembako kepada 100 orang anak yatim Kecamatan Hamparan Perak. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Wakapolda Sumatera Utara Brigjen Pol Jawari melakukan kegiatan safari subuh di Masjid Ar-Ramadan, Medan Sunggal. Kegiatan safari subuh digelar di Masjid Ar-Ramadan yang berada di Jalan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal. Kegiatan diawali dengan sholat subuh berjamaah. Setelah melakukan sholat subuh, Wakapolda Sumut juga mendengarkan ceramah subuh yang disampaikan oleh Ustadz Fuad Sinaga. Dalam ceramahnya, Ustadz Fuad mengatakan sholat subuh merupakan pengantar pintu menuju surga. Maka dari itu, sholat subuh sangat diwajibkan bagi umat muslim untuk dilaksanakan. Dalam kegiatan tersebut juga hadir Kiai Haji Zulfikar Hajar selaku pimpinan Pondok Pesantren Jabal Nur, Ustadz Seni Setiawan dari Ketua BKM Ar-Ramadan dan Ketua Subuh Berjamaah Ar-Raudah. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT bahwa kita bisa melaksanakan kegiatan jamaah subuh bersama. Ini adalah tujuan yang sangat mulia. Kami dari kepolisian, kegiatan jamaah sholat subuh ini sebagai sarana hubungan kami dengan masyarakat, menjalin silaturahmi kami dengan masyarakat. Dengan sholat subuh ini kita mengharapkan dari sholat subuh ini akan timbullah keamanan-keamanan di Sumatera Utara ini. Wakapolda Sumatera Utara Brigjen Pol Jawari mengatakan sangat berterima kasih sudah disambut baik oleh jemaah Masjid Ar-Ramadan. Dalam kegiatan safari subuh perdananya, Jawari menyambut agar selalu meningkatkan ibadah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, kegiatan safari subuh ini juga sebagai wadah Polri untuk selalu dekat dengan masyarakat khususnya di Sumatera Utara. Diharapkan juga kegiatan seperti ini rutin dilaksanakan agar minat masyarakat khususnya remaja agar selalu rajin beribadah di masjid. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menghadiri doa bersama untuk kelancaran kegiatan event F1 H2O di Danau Toba. Doa bersama itu digelar di lapangan rumah dinas Bupati Toba. Doa bersama ini dihadiri para tokoh agama beserta masyarakat Toba bersama-sama mendoakan kesuksesan acara perhelatan F1 H2O di Bali G. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengatakan perhelatan F1 H2O harus sukses dilakukan. Target Sumut dalam kegiatan ini untuk membuat seluruh tamu yang datang terkesan dan ingin kembali lagi ke Danau Toba.
Gupsu menyebutkan kesan pertama pendatang ke Danau Toba yang akan hadir pada acara ini haruslah senang, agar para tamu diharapkan terkesan dan akan kembali lagi. Target yang diharapkan pada event ini harus sukses, sehingga terus dapat berlangsung di Bali G, serta membawa berkah untuk seluruh masyarakat. Pastinya kekurangan banyak sekali, tapi ke depan ini kan berjalan 5 tahun. Tahun ini merupakan pembelajaran, tahun berikutnya sudah harus kita sama-sama kita kerjakan. Sehingga kesiapan, infrastruktur, kenyamanan, UMKM semua berjalan dengan baik. Oke Pak, apa target kita Pak di pelaksanaan event yang pertama ini Pak? Mereka akan berkesan dan kepingin kembali lagi ke Danau Toba ini. Bupati Toba Pol Taksitorus mengatakan event ini hadir di Bali G bagi semua mimpi. Oleh karena itu, pihaknya meminta masyarakat siap menerima dan menyukseskan event yang digelar pada 24 sampai 26 Februari 2023 tersebut. Masyarakat harus siap dan santun serta kebersihan dan keamanan tetap terjaga. Pemirsa, untuk menyampaikan informasi tentang perakiraan cuaca yang terjadi di wilayah Sumatera Utara, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan melaksanakan pembekalan cara pengambilan gambar dan teknik reportase terkait perakiraan cuaca. Puluhan perakirawan BMKG Wilayah 1 Medan dari bidang pelayanan jasa mengikuti pelatihan bagaimana cara membuat paket produksi berupa audio dan video agar layak disiarkan dengan dibimbing tim berita TVRI Sumatera Utara. Materi yang diberikan tentang teknik pembuatan naskah, perakiraan cuaca, dan cara pengambilan gambar, sekaligus cara menyampaikannya pada halayak. BMKG Wilayah 1 Medan menyambut baik pelatihan yang dilakukan, mengingat informasi terkait perakiraan cuaca sangat perlu diketahui oleh masyarakat luas. Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Wilayah 1 Medan, Eri Dawati, mengatakan pelatihan bagi para perakirawan BMKG sangat dibutuhkan dan merupakan bagian tugas penting dari pihaknya. Ia berharap melalui pelatihan ini dapat menambah pengetahuan dan rasa percaya diri bagi para perakirawan di dalam menyampaikan pesan sesuai kreativitas kepada publik melalui berbagai media. Terkait dengan anggaran dan kesiapan SDM, Eri Dawati mengaku belum menemui kendala. Dengan diseminasi yang seperti ini, masyarakat itu lebih masif mendapat informasi dari kita, sehingga mungkin antisipasi bencana bisa disiapkan. Mungkin dari pemahaman yang kita sampaikan setiap hari, masyarakat ini bisa lebih peka terhadap informasi, sehingga dapat sedikit mengurangi bencana. Informasi yang disampaikan perakirawan BMKG Wilayah 1 Medan hendaknya dapat menjadi pedoman bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas sekaligus untuk mewaspadai jika terjadi bencana alam di wilayah Sumatera Utara. Kadispora Sumatera Utara Haji Baharudin Siagian mengajak semua insan olahraga agar mewujudkan slogan Bersatu Kita Juara yang menjadi tagline PON 21 Aceh Sumut 2024. Ajakan Bersatu Kita Juara disampaikan Kadispora Sumut mewakili Gupsu Edi Rahmayadi pada pembukaan rapat kerja KONI Sumut di Medan kemarin. Tagline Ayo Kita Wujudkan Bersatu Kita Juara ini dilakukan supaya Sumatera Utara mencapai target pada PON 2024 yang merupakan kebanggaan Sumatera Utara. Karena menjadi tuan rumah akan ada lagi setelah 73 tahun kemudian. Dikatakan jika seluruh insan olahraga bersatu dan bekerja dengan ikhlas, Sumut mampu mencapai peringkat 4 di PON mendatang. Baharudin mengatakan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi memiliki keinginan agar Sumatera Utara menjadi nomor 1 pada PON 2024 mendatang. Baharudin mengaku ingin bekerja sama lagi dengan insan olahraga Sumut setelah sempat berpisah setahun 59 hari karena dirinya mutasi menjadi Kadisnaker Profsu. Ia juga mengapresiasi John Ismadi Lubis karena tetap semangat mengurus olahraga Sumatera Utara. Komite Olahraga Nasional Indonesia adalah bentukan pemerintah sehingga anggarannya menjadi kewajiban pemerintah sebagaimana amanah undang-undang. Untuk itu semua cabang olahraga diharapkan membuat event kejuaraan sekaligus perhitungan anggarannya untuk masing-masing cabur. Event itu diupayakan sudah terlaksana pada akhir Maret mendatang karena akan segera dibahas dengan Gupsu, Pangdam 1 Bukit Barisan, Kapolda Sumut, dan Kajatisu. Pada kesempatan itu, Kadispora memaparkan persiapan menjadi tuan rumah PON 2024 bersama Aceh, termasuk sebaran venue pertandingan di beberapa kabupaten kota di Sumut.
Sesuai hasil rapat terbatas Presiden Joko Widodo dengan Menpora dan Ketua KONI Pusat PON 2024 akan diikuti 38 provinsi. Pembukaannya 8 September 2024 di Aceh dan penutupan 20 September 2024 di Sumut. Sebelumnya Haji Sekirudin selaku Ketua Panpel Raker KONI Sumut melaporkan bahwa rapat membahas evaluasi program 2022 dan rencana program 2023 termasuk Platda PON 2024 dan Porprofsu. Sementara itu Ketua Umum KONI Sumut John Ismadi Lubis mengatakan Gupsu sudah melihat kemampuan Kadispora untuk dapat mensukseskan PON 2024. Ketua KONI menyampaikan PON 21 diharapkan menjadi terbaik bagi Sumatera Utara dan mampu mencapai target 95 medali emas. Ya, pemirsa, informasi aktual lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini sore. Terima kasih pemirsa, masih menyajikan Sumatera Utara hari ini. Warga Kelurahan Napitupulu, Kecamatan Balige menyampaikan aspirasinya di ruang pertemuan gedung DPRD Kabupaten Toba terkait kepastian beraktivitas saat event F1 H2O berlangsung. Aspirasi warga tersebut diterima Ketua DPRD Kabupaten Toba dengan menghadirkan pihak pemerintah Kabupaten Toba bersama warga saat rapat dengar pendapat. Warga menginginkan kepastian selama penyelenggaraan event Powerboat F1 H2O pada 24 hingga 26 Februari 2023 agar dapat beraktivitas atau berjualan di seputar area venue. Salah seorang warga, Togi Napitupulu, mengatakan yang diinginkan warga pada saat rapat dengar pendapat adalah kepastian dari pihak panitia penyelenggara event Powerboat F1 H2O dapat memberikan kesempatan kepada warga untuk beraktivitas seperti biasa selama perhelatan berlangsung. Warga khawatir saat event F1 H2O berlangsung dengan alasan keamanan mereka tidak dapat melakukan aktivitas seperti berjualan di rumah. Warga berharap pemerintah kabupaten dapat memperdayakan mereka kepada pihak InJourney, panitia penyelenggara event F1 H2O. Menanggapi permintaan warga pada rapat dengar pendapat RDP Wakil Ketua Komisi C DPRD Toba, Sabarudin Tamunan mengatakan, keinginan warga ini merupakan masalah yang sangat krusial, khususnya warga yang ada di daerah lapangan Sisingamangaraja yang menjadi area venue F1 H2O melakukan aktivitas mereka sehari-hari seperti berdagang tidak dilarang selama perhelatan F1 H2O berlangsung. Akan tetapi, warga harus didata terlebih dahulu sehingga tidak mengganggu aktivitas sehari-hari seperti berjualan di rumah yang menjadi sumber mata pencarian warga. Sabarudin menjelaskan informasi larangan melakukan aktivitas sehari-hari seperti berjualan di seputaran lapangan Sisingamangaraja Balige belum ada kepastian dari panitia penyelenggara F1 H2O. Boleh aja SOP-nya ditingkatkan, disterilisasinya ditingkatkan, tapi masyarakat yang berada di tempat tersebut ya boleh di cross check, dicek kembali, artinya agar jangan mengganggu. Mereka harusnya bisa berdagang di rumahnya masing-masing, karena itu adalah kehidupan mereka, itu adalah pendapatan mereka yang sangat betul-betul diharapkan keluarga. Jadi kalau mereka jadi kita pindahkan ke tempat lain itu tidak masuk akal. Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Toba Doni Lubis saat dikonfirmasi mengatakan Pemkab Toba sebagai tuan rumah perhelatan event F1 H2O berkeinginan momen ini dapat dimanfaatkan untuk menambah penghasilan masyarakat. Kekhawatiran warga saat ini karena kesalahpahaman maksud kami akibat kurangnya informasi. Selanjutnya informasi secara detail akan disampaikan kepada masyarakat setelah pertemuan dengan pihak InJourney. Kalau kita di Kabupaten Toba, kita jelas berkeinginan apa gunanya event laksanakan adalah untuk menambah pendapatan masyarakat. Jadi kita ingin masyarakat dapat beraktivitas dan difasilitasi sehingga mereka dapat meningkatkan perekonomian mereka. Mudah-mudahan kita selama ini dikenal dengan penyumbang PDRB kita dari sektor pertanian. Kita mengharapkan disinilah geliat pariwisata di Kabupaten Toba mulai melalui event 1.2O di mana masyarakat dapat menikmati hasilnya untuk peningkatan pendapatan masyarakat. Untuk mengejar capaian target imunisasi subpin polio di wilayah Mandeling Natal, petugas kesehatan dari pintu ke pintu ke rumah warga. Petugas kesehatan dan unsur forum komunikasi pimpinan kecamatan melakukan dari pintu ke pintu ke rumah warga untuk melaksanakan imunisasi subpin polio bagi seluruh anak usia balita.
Jemput bola ke rumah warga ini agar capaian target dapat terpenuhi secara nasional. Imunisasi polio ini akan terus dilaksanakan hingga ke tingkat kelurahan dan desa, agar anak usia balita di Mandailing Natal dapat menekan resiko tertularnya virus polio hingga dewasa. Di mana anak balita yang sudah mendapatkan vaksin imunisasi polio sejak anak-anak, jika sudah dewasa tidak lagi perlu mengikuti imunisasi polio. Kita akan mendatangi rumah-rumah warga kita satu persatu yang memiliki balita yang tentunya wajib kita berikan tetes pin. Sebagaimana keterangan dari Bapak Kepala Puskesmas, Pak Dokter, bahwa capaian kita pada hari semalam itu sudah mencapai 72% dan kemungkinan untuk hari ini kita akan upayakan mencapai target yaitu 95%. Pelaksanaan imunisasi polio dari pintu ke pintu di setiap kecamatan, bahkan desa dan kelurahan ini sudah mencapai target 75%. Pemirsa, akibat saluran irigasi Sungai Batanggadis rusak sejak 1 tahun yang lalu, petani di Kecamatan Penyambungan hanya mengandalkan tanda hujan untuk mengairi lahan persawahan mereka. Ratusan hektar area persawahan petani mengalami kekeringan berkepanjangan. Kondisi ini disebabkan jal kanan saluran irigasi Sungai Batanggadis rusak parah. Petani di Desa Gunung Tua Tonga dan Desa Gunung Tua Jae, Kecamatan Penyambungan, Kabupaten Mandailing Natal, hanya bisa mengandalkan air hujan untuk mengairi lahan persawahan mereka. Akibat kekeringan ini, Sabah Apas dan Sabah Sijorang sudah tidak lagi difungsikan petani sebagai lahan pertanian padi. Lahan persawahan itu kini dibiarkan menjadi kosong dan sebagian dijadikan kebun tanaman hortikultura. Para petani saat ini lebih memilih membiarkan lahannya menjadi kosong ditumbuhi rumput belukar daripada ditanami tanaman lain yang harus mengeluarkan biaya mahal namun belum tentu bisa panen akibat tidak adanya air. Mereka berharap agar jal irigasi yang mengairi lahan mereka segera diperbaiki. Air kan nggak ngalir, terus airnya kan agak kecil. Kadang-kadang orang mau bersawah nggak ada airnya. Itu memang airnya dari mana datang ke sini, Bang? Irigasi itu? Irigasi. Oh, jadi karena tersumbat makanya nggak ngalir, Bang ya? Nggak bersawah kan. Itu udah berapa lama, Bang, orang yang bertani? 1 tahun, Bang. Udah 1 tahun ya? Nggak bertani lagi. Jadi lahannya digunakan untuk apa, Bang? Dibiarkan aja? Kadang-kadang kebun. Jalan Lingkar yang merupakan jalan penghubung antara Kabupaten Simalungun dengan Kota Pematang Siantar yang berada di Desa Pematang Simalungun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun mengalami amblas yang menyebabkan jalan menjadi putus total. Tingginya curah hujan yang turun beberapa minggu terakhir di wilayah Kabupaten Simalungun menyebabkan gorong-gorong yang ada di Jalan Haji Ulak Masinaga, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun mengalami longsor hingga mengakibatkan jalan menjadi amblas dan putus total. Akibat putusnya jalan yang merupakan penghubung antar desa dan penghubung antara Kabupaten Simalungun dengan Kota Pematang Siantar ini menyebabkan aktivitas masyarakat menjadi terganggu dalam hal angkutan dan transportasi, di mana jalan tersebut ditutup oleh warga dan pemerintah desa agar tidak menelan korban. Kepala Desa Pematang Simalungun, Mahihut Manik, mengatakan amblasnya gorong-gorong yang menyebabkan putusnya jalan tersebut dikarenakan besarnya volume air yang datang dari saluran drainase akibat tingginya curah hujan yang turun beberapa minggu terakhir, sehingga tembok gorong-gorong runtuh dan menyebabkan pergeseran tanah hingga membuat jalan tersebut putus. Jalan itu sudah mengalami rubuh sehingga kita lakukan penutupan akses kepada Bapak Bupati Simalungun agar memerintahkan secepatnya OPD terkait yang bisa melakukan penanganan tercepat, karena itu memang jalan akses lintas desa dan lintas kabupaten, jalan alternatif lintas kabupaten dari Kabupaten Simalungun ke Kota Madya Siantar. Masyarakat berharap pihak pemerintah Kabupaten Simalungun untuk segera melakukan perbaikan agar jalan yang merupakan penghubung antar desa dan penghubung antara Kabupaten Simalungun dengan Kota Pematang Siantar ini dapat kembali normal dan dapat dilalui. Ya, pemirsa, informasi aktual lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini sore. Terima
kasih masih bersama kami. Pemirsa, kenaikan harga beras saat sekarang ini dikeluhkan para ibu rumah tangga di Kota Sibolga. Para ibu rumah tangga terpaksa mengurangi jumlah pembelian beras demi memenuhinya. Seperti yang dirasakan Zubaidah Manalu yang mengaku terpaksa harus mensiasati keuangannya untuk bisa memenuhi kebutuhan pokok seperti beras yang kini melambung harganya. Menurut Zubaidah, sejak naiknya harga beras, ia terpaksa mengurangi jumlah kiloan pembelian yang semula biasa membelinya mencapai 10 kg, namun kini terpaksa hanya mampu membeli sebanyak 4 kg untuk kebutuhan selama 2 hari dengan harga per kilonya Rp22.000 untuk beras jenis premium kuku balam. Tidak hanya mengeluhkan naiknya harga beras, para ibu rumah tangga jauh sebelum harga beras naik juga telah dipusingkan dengan naiknya sejumlah bahan pokok lainnya, seperti minyak goreng serta bumbu dapur meliputi cabai, bawang, dan lainnya. Maksudnya agak turun lah, 18 pun kemarin ini sebelum naik udah bagus beras kita. Ini Bulog aja 16 nggak dapat, ini lain dapat mulai 18. Lebih parah dari Bulog. Jadi mengurangi jumlah pembelian kakak sekarang? Ya kayak mana lah, namanya kebutuhan pokok. Biasanya kakak bisa beli pekaleng lah, 5 soluk, 10 soluk, ini sekarang 2 lah. Kini para ibu rumah tangga di Kota Sibolga hanya berharap kepada pemerintah bisa menurunkan harga beras. Kasus kelainan tulang langka dialami bocah Chelsea Gracia Manulang. Kasus pertama di dunia medis tanah air ini membuat dokter Indonesia menyarankan Chelsea menjalani pengobatan ke Jerman. Namun karena keterbatasan biaya menghambat pengobatan Chelsea. Chelsea Gracia Manulang terlahir dari keluarga yang kurang beruntung dan tinggal di Dusun 16 Desa Bandar Klipa, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Dengan kondisi menumpang di sebuah rumah ibadah di desa tersebut. Chelsea terlahir dengan komplikasi kelainan tulang langka, hampir semua bagian tubuh Chelsea tidak tumbuh sempurna. Bagian punggung mengalami skoliosis atau lebih dikenal tulang bengkok, begitu juga dengan tangan, kaki, dan jari-jari yang tidak normal. Komplikasi lain yaitu tracheomalacia atau lubang tengkorak yang kecil sehingga Chelsea hanya bisa mengkonsumsi bubur halus dan susu. Kelainan ini sudah dirasakan Chelsea saat masih berusia 5 bulan dalam kandungan. Sang ibu yang saat ini mencari nafkah sendiri dan harus menghidupi kedua anaknya berharap kepada para donatur untuk dapat membantu pengobatan Chelsea Manulang agar dapat berdiri dan juga berjalan. Bulan di kandungan memang dia udah didiagnosa dokter bahwa nanti tulangnya semuanya bengkok, tidak ada yang lurus tanpa terkecuali bengkok semuanya, Pak. Kakinya bengkok, tangan bengkok, punggung bengkok, jari bengkok, dan harus terimalah padanya gitu. Dari 5 bulan kandungan USG. Ya, seperti yang dibilang dokter ya, seperti itulah yang terjadi. Memang dia kata bengkok semuanya waktu yang udah begitu, sama seperti yang dikatakan dokter. Manalah seorang ibu kepada anaknya berharap kesembuhan seperti bisa berjalan seperti anak-anak teman-temannya lainnya. Mohonlah bantuan sebab saya nggak bisa mampu sendiri, Pak. Apalagi saya berjuang sendiri untuk menafkahi kedua anak saya ini. Ini anak. Pemerhati masyarakat Bambang Hermanto mengatakan peran serta pemerintah diharapkan karena undang-undang juga menyatakan anak-anak terlantar dan fakir miskin sebagai tanggung jawab pemerintah. Selain itu dihimbau kepada para dermawan dapat segera membantu pengobatan Chelsea agar dapat tumbuh normal dan bermain seperti anak-anak seusianya. Menurut saya, anak yang terkena stunting diutamakan oleh pemerintah, ya kan? Yang terutama ya kan fakir miskin dan anak terlantar ditanggung pemerintah. Dan untuk itu kita mohon kepada Presiden Republik Indonesia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Gubernur Sumatera Utara, Bupati Deli Serdang, serta Bapak Kecamatan Percut Setuan agar dapat membantu anak ini, karena anak ini adalah anak pemerintah, anak yang ditanggung pemerintah. Pemirsa, berikut kita simak informasi perakiraan cuaca oleh Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Wilayah 1 Medan untuk Sabtu 18 Februari 2023. Halo Sobat BMKG, saya Nora Sinaga, perakirawan BMKG Wilayah 1 Medan yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk Sabtu 18 Februari 2023.
Pada pagi hari, wilayah Sumatera Utara secara umum diperkirakan berawan. Untuk siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan berawan untuk wilayah Sumatera Utara. Namun berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Binjai, Dairi, Deli Serdang, Simalungun, Toba, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Kepulauan Nias, dan Mandailing Natal. Dan potensi hujan lebat terjadi di wilayah Karo. Sedangkan pada malam hari, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi terjadi di wilayah Karo, Dairi, Pakpak Barat, Samosir, dan Toba. Potensi hujan lebat juga terjadi di wilayah Tapanuli Utara. Untuk dini hari, cuaca diperkirakan berawan untuk seluruh wilayah Sumatera Utara. Suhu udara di wilayah Sumatera Utara berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius. Untuk kelembapan udara berada pada 70 hingga 98%. Kecepatan angin di wilayah Sumatera Utara berkisar antara 10 hingga 30 km per jam yang bergerak dari arah barat laut hingga timur laut, dengan titik hotspot yang terpantau di wilayah Sumatera Utara tidak ada. Bagi masyarakat dihimbau untuk tetap waspada hujan lebat di wilayah Karo dan Tapanuli Utara. Demikian perkiraan cuaca Sabtu 18 Februari 2023. Terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, angka stunting di Bengkulu tahun 2022 menurun 2,3% menjadi 19,8%. Maksud kami 8%. Penurunan angka stunting di lorong adanya 5 kabupaten dengan penurunan angka stunting yang meningkat. Setiap kepala daerah diminta terus berinovasi agar mencapai target angka stunting 12,55% pada 2024. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menggelar rapat kerja daerah penanganan stunting di Provinsi Bengkulu. Berdasarkan hasil survei status Gizi Indonesia atau SSGI, angka stunting Bengkulu tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 2,3%. Dari sebelumnya 22,1% turun menjadi 19,8%. Meski menurun, angka ini belum mencapai target penurunan 2022 sebesar 18%. Penurunan angka stunting di tingkat provinsi didorong dengan adanya peningkatan penurunan stunting di 5 wilayah, yakni Kabupaten Bengkulu Tengah, Rejang Lebong, Seluma, dan Kota Bengkulu. Sementara angka stunting di 5 wilayah lainnya yakni Kabupaten Kepahyang, Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Kaur, dan Muko-Muko mengalami kenaikan. Deputi Bidang KSPK BKKBN Pusat, Nopian Andusti mengatakan, dirinya mengapresiasi penurunan angka stunting di tahun 2022. Penurunan ini merupakan keberhasilan sinergi antara pemerintah daerah dengan seluruh stakeholder terkait. BKKBN juga telah bersinergi dengan Satbrimob untuk menurunkan angka stunting. Melalui layanan kesehatan di Satbrimob, memberikan sosialisasi dan memberikan layanan terhadap keluarga berencana atau KB. Kalau di Bengkulu nggak ada kendala sebetulnya. Ini termasuk pada secara geografis ringan semua nggak ada. Paling-paling Enggano dan itu pun hanya satu dan tidak terlalu bermasalah. Justru seperti Kepulauan Riau itu luar biasa bagusnya. Itu di angka 15% sekarang. Tapi itu dengan geografisnya sulit sebetulnya. Maluku Utara juga bagus. Artinya apa? Artinya persoalan ini tinggal bagaimana kita ingin melaksanakan ini secara semangat atau tidak. Karena ini gerakannya adalah gerakan gotong royong. Oleh karena itu saya berharap dalam menyelesaikan persoalan stunting dan sebagainya ini yang kita harus upayakan adalah bergotong royong. Nanti teman-teman wartawan juga harus berpartisipasi aktif. Salah satu menyampaikan, memberikan informasi, edukasi kepada masyarakat terkait dengan bahaya stunting. Wakil Gubernur Bengkulu, Rosjon Shah, juga memberikan apresiasi kepada Kota Bengkulu karena telah berhasil menurunkan angka stunting sebesar 9%. Dirinya meminta 5 wilayah yang mengalami kenaikan bermusyawarah dan studi tiru ke wilayah yang turun seperti di Kota Bengkulu.
sehingga Bengkulu bisa mencapai target penurunan 12,55% 2024 nanti. Bagaimana caranya untuk menurunkan angka stunting di Bengkulu Selatan. Ya. Nah, pertama saya sudah membuat ya struktur organisasi tim percepatan penurunan angka stunting di provinsi maupun di kabupaten dan kecamatan dan desa. Artinya udah secara masif kita lakukan. Kemudian pendamping keluarga ya sudah ada juga pendamping keluarga. Kemudian kita juga mengangkat Bapak Asuh. Ya Bapak Asuh ini ya Siti Dandim ya, ada yang Kapolres juga ada ya. Kepala dinas itu. Nah, termasuk Pak Bupati juga kita angkat ya. Nah, untuk Bapak Asuhnya. Nah, dalam rangka kita menurunkan prevalensi ya angka daripada stunting ini. Jadi kita berupaya dan saya terus ini diikuti sama BKKBN ya. Namun saya lihat masih ada juga ya ketua tim percepatan penurunan angka stunting di di kabupaten dan kota ini ada yang masih setengah hati. Saya lihat ini perlu ada pressure lagi ya kita pressure lagi itu di kabupaten ya, hanya bisa ngomong saja tapi Rosjonsyah mengungkap pihaknya telah membuat tim penanganan stunting hingga ke tingkat desa. Disediakan pendamping keluarga hingga mengangkat Bapak Asuh. Namun diakui ada sejumlah kabupaten yang kerjanya belum maksimal dan perlu ditingkatkan. Dalam rapat kerja daerah ini, Deputi BKKBN dan Wakil Gubernur juga melantik Duta Bunda Asuh Anak Stunting di 10 kabupaten dan kota. Duta ini akan bersinergi dalam menurunkan angka stunting di Bengkulu. Kabupaten Seluman. Lucia Mayangsari, TVRI Bengkulu melaporkan. Pemirsa, informasi lintas Sandal Lestari mengakhiri Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Keriawan Sbiri. Dan saya Udran Derelinka mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.